Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah doa Rabu kita. Mari sebelum kita mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kita, mari kita nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini kami bisa bersama-sama akan berdoa untuk beberapa hal. Kiranya Tuhan memberkati setiap doa-doa kami Tuhan. Sebelumnya kami akan mendengarkan kesaksian dari hamba-hamba-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga melalui kesaksian yang disampaikan jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Saya berterima kasih buat waktu kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagi pengalaman hidup bersama Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi. Kurang lebih 7 bulan yang lalu saya mendengarkan akan wabah ini. Itu sangat menakutkan, mengkhawatirkan bagi saya. Tapi saya bersyukur saya berada bersama dengan anak-anak yang selalu mendukung, menguatkan, memberikan semangat bagi saya, mengatakan bahwa Tuhan yang merancang semuanya dan semuanya itu akan berakhir. Saya sangat bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya, khususnya selama masa pandemi ini. Saya merasakan
merasakan sukacita yang dari Tuhan, boleh bersama dengan keluarga, boleh beribadah bersama. Dan yang saya syukuri dalam kehidupan saya adalah salah satu saudara saya yang sudah sekian puluh tahun dia pernah ke gereja. Dengan adanya pandemi ini, saya telepon dan kami bersama-sama beribadah bersama. Dan yang tidak akan terlupa dalam kehidupan saya adalah ibadah bersama saat Jumat Agung dan Paskah. Saya mensyukuri akan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Bahkan juga kami boleh mengikuti ibadah perjamuan kudus. Meskipun tidak seperti gereja bahwa saya harus menyiapkan anggur, saya harus menyiapkan roti, tapi yang kami siapkan adalah hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami merasakan bagaimana cinta Tuhan kepada saya dalam kehidupan saya. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur, berterima kasih kepada hamba Tuhan bersama para pengurus yang telah berupaya mengadakan ibadah lewat online. Dan ini sangat kami syukuri, karena dengan keterbatasan kami rindu untuk berjumpa dengan jemaat di gereja, tapi ada karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi dengan adanya ibadah online ini saya sangat bersyukur. Dan mungkin juga ada orang-orang tua jemaat yang kerinduannya ingin beribadah bersama di rumah Tuhan, tetapi oleh karena ketidakmampuan mereka berjalan, oleh karena fisik mereka, bersyukur dengan adanya online bisa beribadah bersama. Sekali lagi saya berterima kasih kepada hamba Tuhan, para pengurus dan tim streaming yang menyiapkan ibadah lewat online. Dan ini menjadi berkat bagi kami semua sebagai orang-orang tua. Sekali lagi terima kasih. Korban-korban ini adalah terus boleh kita di dalam kehidupan kita. Dengan adanya pandemi, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang senantiasa terus memelihara kehidupan kita, Tuhan yang akan tetap menyertai kita. Terima kasih sekali lagi adalah dengan kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat jumpa di dalam Yesus Kristus melalui doa Rabu malam pada malam hari ini. Saya akan menceritakan apa yang saya alami dalam kehidupan saya selama ini. Dan momen yang tidak pernah saya lupakan ialah ketika istri saya meninggal, tepatnya tanggal 12 November 2012 akibat laka lantas. Setelah istri saya meninggal, kami masih 4 orang di rumah. Syukur 2013 seorang anak telah selesai di SMA dan melanjutkan studinya ke Jakarta, tepatnya di STTA. Yang berikut tahun 2015 selesai lagi seorang anak untuk melanjutkan studinya ke STTA. Tahun 2019 yang terakhir selesai juga dan dia nganggur 1 tahun. Nanti 2019 baru masuk kuliah di Makassar. Jadi setelah yang terakhir selesai dan kuliah di Makassar, mulai juga saat itu saya sendirian di rumah. Jadi dalam kehidupan saya, setelah istri saya meninggal, saat itu juga tanggung jawab saya pikul sendiri, karena tidak ada lagi yang saya temani untuk ngomong bagaimana kehidupan dan kelanjutan kehidupan dan studi anak-anak. Sampai saat ini setelah COVID-19 melanda seluruh dunia, tentu dalam hidup saya sangat waspada. Untunglah di rumah saya seorang diri. Jadi tidak ada yang saya temani, tidak ada yang saya tegur, tidak ada yang saya tanya dari mana, cuci tangan dulu, dan lain-lain. Itulah keunikan yang saya alami dalam kehidupan saya. Dan kalau saya mengalami pergumulan, kekurangan, kelemahan dalam kehidupan, itu dapat menimpa saya. Karena saya percaya Tuhan tetap menolong saya. Siang, malam, pagi, kalau saya berdoa, saya menyebut anak-anak saya satu persatu. Dan juga cucu-cucu saya. Dan yang saya alami ini, saya percaya bahwa tidak terjadi dengan sendirinya. Tuhan tahu, dan saya juga percaya bahwa ada rencana Tuhan mau dinyatakan dalam kehidupan saya, kehidupan anak-anak saya, dan juga cucu-cucu saya.
Apa yang saya ucapkan di dalam doa, itulah yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Demikianlah kisah hidup saya untuk malam hari ini. Terima kasih. Shalom saudara-saudara. Terima kasih Pak Yo, Bu Ida yang sudah bersaksi malam hari ini. Kami turut bersyukur kepada Tuhan atas semua hal baik yang Pak Yo, Bu Ida alami di masa pandemi ini, juga dalam hidup di tengah keluarga. Secara khusus saya senang dengan kalimat Bu Ida yang mengutip anaknya tadi, bahwa masa pandemi ini, kesulitan-kesulitan kita di masa pandemi ini pasti akan berlalu. Saudara-saudara, keyakinan seperti ini penting kita miliki, supaya pengharapan kita tetap kuat, supaya kita tetap ada semangat untuk melangkah, meskipun langkah-langkah kita hari-hari ini sudah terasa berat. Nah, malam hari ini saya ingin bacakan dari Mazmur 31 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saudara-saudara, dalam gerakan baca Alkitab bersama badan pengurus, bacaan saya sampai pada Mazmur pasal 31 ini. Dan saya kaget sekaligus dikuatkan oleh ayat 22 ini. Ternyata orang seperti Daud ini yang dekat dengan Tuhan, yang dipuji Tuhan, ternyata dia juga mengalami seperti yang saya alami, yaitu masa-masa menanti jawaban doa. Dan Daud cukup sering mengalaminya kalau kita perhatikan mazmur-mazmurnya. Bahkan di ayat yang kita baca ini, Daud nampak sempat berpikir negatif tentang Allah. Perhatikan kalimatnya di sini. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapanmu. Jadi Daud sempat berpikir dirinya sudah dilupakan Tuhan. Tuhan sudah tidak peduli padanya. Nah, saudara-saudara, tetapi syukurlah akhirnya Allah menjawab doanya. Dan itu membuktikan bahwa pikiran negatif Daud tentang Allah itu salah. Itu hanya perasaannya saja. Dan pengalaman inilah yang membuat Daud memberikan nasihat yang penuh iman di ayat penutup Mazmur 31 ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap kita juga punya doa-doa yang belum Tuhan jawab, bukan? Mari kita tetap terus berdoa. Mari kita terus sabar menanti jawaban doa-doa kita. Jikalau kita merasa atau sempat merasa berpikir negatif tentang Allah, Allah tidak peduli lagi padaku, Allah sudah melupakanku, itu wajar. Asalkan kita segera ingat lagi bahwa itu hanyalah perasaan-perasaan kita saja. Karena sesungguhnya Allah itu adalah Allah yang menjawab doa pada waktu dan caranya yang sempurna. Dia akan menjawab doa-doa kita. Dia akan melakukan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang berharap kepada Dia. Amin. Sekarang mari kita bersyafaat dan menjadi berkat.